Halo Abi. Halo, ini Pragya, bukan Abhishek. Boleh aku tahu siapa ini? Oh, salam Pragya. Aku Risa Plutra. Aku temannya Abi. Ah, begitu. Kau bisa tinggalkan pesan untuk Abi padaku. Nanti akan kusampaikan. Sebenarnya kami punya acara di tempat kami, jadi... Hei, apa itu undangan pernikahanmu? Wah, aku ucapkan selamat untukmu. Terima kasih, tapi aku sudah menelpon untuk mengundangmu dan Abi. Aku selalu melihat bahwa Abi menghadiri semua acara di sini. Ya, tentu saja. Kami pasti akan datang, apalagi ini pernikahanmu. Di desa kami... tidak, bukan desa maksudku. Kami bahkan tidak menunggu untuk diundang, tapi kami pasti datang ke sana. Tidak Pragya. Pernikahanku akan diadakan nanti. Maksudku aku belum menikah. Kau belum menikah? Oh, tidak apa-apa. Kau jangan marah ya. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Ada telepon untukmu. Aku jawab karena kau tidak ada tadi. Halo? Hai Abi. Dari mana kau? Aku sudah menunggu teleponmu sejak pagi. Iya, aku terjebak dengan pekerjaan untuk konser yang akan datang. Apa ada yang penting? Kau ingat bahwa aku telah menelponmu untuk Ganeshotsav? Aku ingin bicara denganmu tentang hal yang sama. Jika kau tidak datang untuk puja, nenek pasti akan marah. Kau tahu kan untuk fakta bahwa puja tidak akan lengkap tanpamu. Tidak usah mengatakan begitu. Aku pasti akan datang untuk perayaan itu. Aku tidak bisa membuat nenekmu marah. Aku akan menunggumu, Abi. Terima kasih. Dah. Sampai jumpa. Giri, sudah. Jangan mengerjakan itu terus. Lihat ini, kau belum membuat karangan bunga. Ayo cepat, waktu kita cuma sedikit. Oh tidak, aku hampir saja lupa. Aku seharusnya menelpon Ibu Prita untuk mengundangnya. Ibu jawab teleponnya, Bu. Kenapa aku harus menjawabnya? Aku sedang sibuk, kau tidak lihat aku sedang baca koran. Baiklah, aku akan jawab. Halo? Halo, Nyonya Aurora. Salam, aku Raki. Bagaimana kabarmu? Salam Nyonya Lutra, apa kabar? Bagaimana keadaan Karan? Aku baik-baik saja dan Karan juga baik. Kau jangan khawatir. Dia itu pemain kriket, jadi kalau terluka sedikit tidak apa-apa. Kau tidak usah khawatir. Oh ya, aku menelponmu untuk mengundangmu di acara Ganesh Chaturthi di tempat kami. Jangan buat alasan. Aku tidak buat alasan, tapi kami ada perayaan Ganesh Chaturthi juga. Ini adalah perayaan tahunan dan kami menghadiri puja setiap tahun. Ini juga saat kami bertemu semua teman dan kenalan kami. Tapi kau kan tahu semua orang datang ke sini. Kau seperti keluarga kami. Aku tidak mau jawaban tidak. Kau harus datang untuk menghadiri Ganesha Puja. Sriti juga datang ke sini. Dia sibuk untuk persiapan, tapi dia lupa membawa gaunnya. Tolong kau bawakan sekalian ya. Dan pastikan kau membawa ibu mertuamu, Prita dan Janki. Kalau begitu baiklah. Karena kau bersikeras, aku akan mengajak ibu serta gaun Sristi ke sana. Baiklah, sampai jumpa. Kau bicara apa? Siapa itu? Itu Nyonya Lutra. Dia mengundang kita untuk perayaan Ganesh Chaturthi. Ya, kita berangkat. Oh ya, siapkan pakaianku yang bagus. Semua pakaian ibu itu bagus-bagus. Kenapa kau iri? Kenapa aku harus iri? Katakan saja sana. yang mana, Bu. Pilihkan yang terbaik ya. Baiklah, aku akan melakukan itu. Bagus. Siapa yang kau lihat? Apa? Tidak. Aku tidak melihat siapapun. Oh, aku mengerti sekarang. Jadi dia bintangnya. Kau melihat Abi kan? Apa? Hei, kalian yang ada di sini. Karan, ayo kita temui Abi. Tidak mau. Dia sombong di depanku. Kau saja. Karan, abaikan hal itu. Di acara yang bahagia Tapi aku tidak ini, suka. dia menerima undangan kita. Dia adalah tamu kita. Tanggung jawab kita menyambutnya.
Nyonya Sarla Arara, dia mertuaku. Ibu, itu Risab, itu Karan. Oh ya Tuhan, aku tidak tahu dia itu ibu mertuamu. Aku sudah bertemu Nyonya Sarla sebelumnya. Ini adalah berita yang menyenangkan. Bagus sekali. Permisi. Karan, Ayo masuklah, biar ku kenalkan pada ibu. Dia akan sangat senang bertemu dengan kalian. Ayo masuk. Ayo. Dewa Baiklah. Ganesha di sana, aku akan kembali. Puja Dewa Ganesha. Silakan berbincang-bincang. Aku akan menyiapkan minumannya dulu. Semuanya berjalan baik kan? Ya, semuanya baik-baik saja. Bagaimana kabar kalian? Kami semua baik-baik saja. Pragya? Aku telah menunggu untuk bertemu denganmu selama ini. Hari ini, akhirnya aku bertemu denganmu dalam acara Ganesh Puja. Kalau begitu, beri aku pelukan. Luar biasa, artinya sudah berakhir. Orang mempesona. Tentu saja. Ibu, Iya. keluarga Aksai belum ada di sini, Bu. Kau tenang saja. Mungkin mereka dalam perjalanan. Atau mungkin saja sudah sampai di tempat parkir. Iya, kau tenang saja. Aku telepon mereka. Kau tunggu ya. Suamiku itu luar biasa. Dia tidak pergi kemanapun pada hari libur dan tinggal di rumah untuk istirahat. Tapi hari ini dia malah ke Mumbai. Dia membuatku kesal. Raki, dia telah mengurus pekerjaan dan persahabatannya. Dia harus pergi, jangan dibantah lagi. Seharusnya dia memikirkanku sekali-kali. Dia bekerja karena perusahaannya. Kau tenang saja, jangan khawatir. Baiklah. Aku telepon dia. Ibu, Iya. Hei, sepertinya kau dengan penuh semangat menunggunya. Prita, kau selalu menggoda aku. Itu artinya kau benar-benar tidak ingin aku bicara tentang Aksai. Prita, kau banyak beberapa pekerjaan. Pergilah dan Aku sudah selesaikan sana. menyelesaikan semua pekerjaan. Jangan banyak bicara. Aku mau kau simpan bunga-bunga itu di sana. Baiklah. Kau ini mau apa? Sudah sana. Tolong lakukan saja. Oh, maaf, aku tidak sengaja. Kau telah melakukan apa yang telah kau ancamkan padaku. Kau sudah membuat aku jatuh. Aku jelaskan kalau aku tidak sengaja. Itu berarti kau mengakui salah menilaiku. Jadi kau harus minta maaf. Minta maaf padaku dengan tangan yang terlipat. Untuk apa minta maaf? Aku tidak sengaja melakukannya. Kau sengaja melakukannya. Itu tidak sengaja. Iya, kau sengaja. Sebenarnya apa maumu? Oh, aku tahu. Kau ingin menyalahkanku kan? Baiklah, sekarang minggir dulu. Kau bilang aku sengaja melakukannya, bukan? Itu jawabannya. Dasar wanita jahat. Ya ampun, jangan kau gerakkan matamu, kau tersipu. Seperti baru pertama kali saja. Jangan lupa, kau ada hubungan dengannya. Kau bisa pergi dan menemuinya secara resmi di depan semua orang. Jadi jangan malu-malu, benar kan, Bu? iya benar. Kita bisa membicarakan ini nanti. Pertama, kita cari berkah Dewa Ganesha. Iya, pertama kita mencari berkah Dewa Ganesha. Iya, benar sekali. Iya, ayo. Silakan. Kau terlihat cantik. Iya. Apa-apaan kau ini? Sudah, ayo. Hai Sherlyn. Baiklah. Halo. Aku sudah menunggumu. Silahkan masuk, ayo. Bu, ini Prita. Jadi kau yang namanya Prita. Iya, benar. Sherlyn banyak cerita tentangmu. Benarkah? Aku harap dia telah mengatakan hal baik tentang aku. Ayo kita masuk, ayo. Nah, waspadalah padanya. Karena dia benar-benar cantik. Ibu sudah. Bagaimana ibu menyukai Jane Play? Ayolah nak, saat ini orang-orang suka gadis-gadis seperti itu. Pria lebih suka menikahi gadis yang sederhana. Rishabh ada di sana. Aku akan pergi memanggilnya. Aku tidak tahu tentang hal itu. Kau bicara tentang Samir tentang semua itu. Rishabh, aku punya kabar baik untukmu. Apa? Sherlyn dan ibunya ada di sini. Mereka berdiri di sana.
Sebaiknya kau pergi dan temui mereka. Hei, Prita. Tunggu sebentar. Biarkan saja, aku bisa melepasnya. Aku juga bisa membantu. Lihat, Bu. Calon suamiku lebih tertarik padanya daripada aku. Oh ya, Sherlyn. Nah, sudah. Terima kasih. Kau telah membantuku. Aku harus pergi. Dah. Halo? Halo? Ibu lihat kan? Dia tidak peduli padaku. Dia berpura-pura sedang menelpon hanya untuk menghindariku. Tenang, Sherlyn. Kita punya masalah. Lakukan satu hal. Bicaralah dengan Karina. Ibu yakin dia pasti punya solusinya. Kau harus bertanya padanya apa yang seharusnya kau lakukan. Baiklah. Apalagi yang harus aku lakukan? Raki? Ya, Kakak. Hari ini kita tidak punya cukup banyak pelayan. Lakukan sesuatu. Tolong minta Prita untuk membantu mereka dalam melayani tamu kita. Tapi, Kakak, Prita itu kan tamu. Tidak pantas kalau dia melayani tamu juga. Raki, banyak tamu telah datang. Kau dan aku cukup sibuk menemui setiap orang. Kita membutuhkan seseorang untuk mengambil tanggung jawab ini, kan? Ini bukan masalah besar. Dan dia tidak perlu malu melakukan itu. Baiklah, Kakak. Aku akan bicara pada Prita. Ya, terima kasih. Nyonya Lutra. Iya, Sherlyn? Aku ingin bicara denganmu. Oh, tentu, katakan. Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Apapun untukmu, katakan. Apa kau tahu apa yang terjadi di antara mereka? Ya, aku menyaksikan semuanya. Tapi Sherlyn, kau tidak perlu terganggu oleh itu, sayang. Dengar, Risab adalah seorang pria baik hati. Dia cenderung membantu orang saat dia menemukan orang dalam masalah. Dia melihat bahwa Dupata Prita tersangkut dalam vas itu. Jadi, dia hanya membantunya dengan itu. Kau tidak perlu berpikir berlebihan seperti itu, sayang. Apa kau yakin dengan apa yang baru saja kau katakan? Tidak apa-apa, Nyonya Lutra. Kau tidak perlu menjawabnya. Aku akan melihatnya dulu. Jika situasi tidak memungkinkan, akan lebih baik bila pertunangan ini kita batalkan saja. Sherlyn, jangan khawatir. Kau percaya padaku, kan? Aku berjanji. Aku akan menyingkirkan Prita. Ini hanya masalah kecil. Beri aku waktu beberapa hari. Aku akan menunggunya sampai beberapa hari atau batalkan pernikahan. Tidak, Sherlyn. Aku tidak akan membiarkan sesuatu mempengaruhi pertunanganmu dengan Risab. Aku percaya bahwa kau adalah pasangan yang sempurna untuk Risab. Aku ingin kalian berdua menikah. Tunggu dan lihat. Aku akan memberi Prita pelajaran yang paling keras selama acara ini. Agar kau bisa yakin padaku. Kau tunggu dan lihat saja. Kenapa kau ragu untuk memberitahuku akan hal itu? Bukankah kau mengatakan bahwa aku seperti anggota keluarga untukmu? Anggota keluarga harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Apa ini rumahku? Bukankah aku akan melayani tamuku? Jangan khawatir. Terima kasih banyak, Prita.
ya Tuhan. Aku sangat menyesal. Aku menumpahkan jus pada bajumu karena aku... tunggu sebentar. Sini, biar aku yang bersihkannya. Kau duluan saja. Sebenarnya ada apa dengan mereka? Aku tidak suka ini. Mereka bilang kau jatuh cinta hanya sekali seumur hidup. Prita ingin aku menikahi Sherlyn. Tapi apa aku akan bisa jatuh cinta dengan Sherlyn? Kau tidak bisa memutuskan untuk jatuh cinta pada seseorang. Jadi apa aku ditakdirkan untuk jatuh cinta seperti Abi dan Pragya? Seharusnya aku yang bertanya, ada apa? Apa rencanamu? Aku harus minta maaf dan pergi dari sini. Tidak ada gunanya berdebat denganmu. Maafkan aku. Tunggu sebentar. Kau mau kemana? Aku belum selesai bicara denganmu. Aku peringatkan kau. Hentikan omong kosong ini sekarang. Memangnya apa yang aku lakukan? Oh, kau ingin tahu apa yang telah kau lakukan? Aku melihatmu tadi. Di mana? Apa yang kau lihat? Apa kau mengatakan sesuatu? Apa yang terjadi adalah apa yang kau lihat? Kau itu. Tadi kau berusaha mencari perhatian Risa. Kenapa? Ya Tuhanku. Hanya karena kau melihatku peduli pada Risa, kau pikir aku mencoba untuk mendekatinya. Dan kau berpikir bahwa aku tertarik padanya, begitu? Oh iya. Ini bukan salahmu. Itu hanya cara berpikirmu. Ya, begitulah cara kau berpikir. Dan ku beritahu kau. Calon istrinya Sherlyn jauh lebih baik darimu. Kau tidak bisa bersaing dengannya. Sherlyn sempurna untuk Rishabh. Karena itulah aku memintamu untuk berhenti mendekatinya. Apa? Ada apa? Kenapa kau melihatku? Aku tahu aku tampan. Tapi aku tidak buat tuduhan tidak berdasar. Aku punya buktinya. Aku melihatmu. Kau menjatuhkan minuman pada Rishabh dan kemudian kau menggunakannya sebagai alasan untuk menyentuhnya. Aku melihatmu menyentuhnya. Benarkah? Jadi itu yang kau pikirkan? Ya, itulah yang ada di pikiranku dan itu yang sebenarnya. Jadi berhentilah mencoba keberuntunganmu, oke? Tunggu sebentar. Jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang, Tuan Karan Ruser Lutra? Apa kau mencoba menyembunyikan cemburumu? Apa? Iya, kau sedang cemburu. Kau cemburu karena aku peduli dengan Rishabh dan bukan untukmu. Kau pikir kenapa aku tertarik pada Rishabh dan bukan kau? Karena menurutmu, setiap gadis itu bisa jatuh ke dalam pelukanmu. Maafkan aku. Atau kau cemburu karena Rishabh telah mendapatkan gadis yang bagus, cerdas dan cantik seperti Sherlyn sebagai pasangan hidupnya. Dan kau hanya memiliki dua gadis payah itu yang berkeliaran di sekitarmu. Siapa namanya? Sofia dan Maliska? Dan kualitas mereka kalah dibandingkan dengan Sherlyn. Itu alasanmu merasa cemburu. Beri dia pemikiran. Kau akan menyadari bahwa aku benar. Prita, hari ini kau terlihat sangat cantik. Jadi, apa pendapatmu tentang tumbuh bersama? Prita, jawab. Kenapa kau tidak menjawabku? Kau mengatakan kalau Sofia dan Maliska membosankan. Jadi apa pendapatmu tentang tumbuh bersama? Katakan. Maksudmu apa melakukan itu? Pegang ini. Dupataku robek karenamu. Kau selalu merobek dupataku.
Kau ingin tahu bahwa apa yang kumaksud ketika aku mengatakan bahwa kau adalah pecundang yang berkeliaran dengan Sofia dan Maliska, bukan? Maksudku, untuk menegaskan seorang gadis yang baik, seseorang itu harus memiliki kepribadian yang dinamis. Dan lihat dirimu, kau benar-benar gila. Kau kaya, tapi kau tidak punya kelas. Kau memiliki ego yang sangat besar dan sangat sombong. Lihatlah wajahmu, kau terlihat menyedihkan. Bahkan monster pun akan terlihat lebih cantik darimu. Setiap gadis yang masuk akal, kau ingin tahu, akan memilih kakakmu, risau daripada kau. Kalian berdua adalah tiang. Di satu sisi, dia menyerahkan dupataku dengan sangat baik. Di sisi lain, kau malah merobeknya. Lihat dupataku seperti ini. Kalian berdua sangat berbeda satu sama lain. Dia adalah orang yang baik. Jika ada seorang gadis yang melihatnya dalam masalah, dia berlari untuk membantunya. Apa minuman itu ditumpahkan di bajunya, aku tidak memberikan yang sia-sia. Karena kau pantas mendapatkannya. Tidak ada yang peduli padamu. Karena kau tidak peduli pada siapapun. Kau ini berbeda. Kau sangat angkuh. Kakakmu itu sangat baik, pria sejati. Tapi kau tidak berguna. Hah. Dan ya, satu hal lagi, kau tahu kenapa Sofia dan Maliska begitu mengejar-ngejarmu sepertinya tidak ada pria lain saja? Karena mereka itu sangat payah, sama sepertimu. Karena tidak ada gadis yang masuk akal yang akan memilihmu sebagai pasangan hidupnya. Karena gadis yang masuk akal mengerti apa yang baik untuk mereka. Kau mengerti? Tunggu sebentar. Kalau kau menjawab pertanyaanku, itu lebih baik sayang. Aku biarkan Sofia dan Maliska mendekatiku karena mereka sangat mencintaiku. Memangnya kau pernah melihat aku dengan wanita lain? Hah? Tidak. Kecuali untuk mereka. Karena tidak ada gadis lain yang pernah memperhatikanmu. Aku bisa membuat gadis jatuh cinta padaku. Kau kenapa? Kau bisa merasakan detak jantungku kan? Kita tidak pernah dekat seperti ini sebelumnya. Dan aku juga tidak pernah mencoba merayumu. Seandainya aku melakukan itu, kau pasti dekat denganku. Dan mengatakan kata-kata ini, aku mencintaimu, Karan. Aku mencintaimu. Karan, aku ingin katakan sesuatu padamu. Bahwa aku merasa kau sangat menjijikan. Aku tidak merasakan apapun untukmu. Aku juga tidak akan merasakan sesuatu untukmu. Karena kau sama sekali tidak spesial. Dan kau tidak pernah cocok denganku. Dan aku tidak pernah jatuh cinta padamu. Tunggu dulu. Kau tahu aku adalah Karan Luthra. Aku tidak pernah kalah tantangan, oke? Itu karena kau tidak pernah mendapatkan pasangan yang sepadan. Dan aku bisa mengalahkanmu dalam hal apapun. Oh, ya baiklah kalau begitu. Coba kau kalahkan aku pada permainan cinta dan kriket. Maksudku, aku akan pilih seorang pria untukmu. Dan kau harus merayunya. Aku tidak pernah bermain permainan yang menjijikan seperti itu. Oh, aku tahu. Kau akan memberiku tantangan payah seperti minum segelas jus atau air. Dan kau mungkin memintaku untuk menyanyikan lagu, benar kan? Aku menantangmu untuk bermain kriket. Dan aku pasti menang. Wanita payah. Aku adalah Karan Luthra, bintang kriket. Kau ingin mengalahkan aku di kriket? Wow, teruslah bermimpi. Jika seorang wanita memutuskan sesuatu, dia memenangkannya dengan cara apapun. Gadis-gadis akan mampu seperti dia. Mereka terus berdebat sepanjang waktu. Sama sekali tidak. Karena kami yang terbaik. Oke, baiklah, tantangan diterima. Jika kau kalah tantangan ini, maka kau akan terima bahwa kau tertarik padaku. Dan kau jatuh cinta padaku. Diterima. Oke. Jadi di mana teman-temanku? Teman-teman, mau kalian bermain denganku? Pertandingan kriket? Iya, tentu saja.
Aku selalu siap untuk pertandingan. Bagus. Tapi di mana Risap? Kita harus bicara dengannya, Aksek. Ayo kemarilah. Kita harus bahas rencana. Siapa yang kirim pesan? Ini dari Kaprita. Dia ingin aku menemuinya di luar. Dia sudah pergi dan lihatlah dia. Iya. Sana. Karan ingin bertemu dengan Paman Arvin. Aku harap Paman Mahes ada di sini hari ini. Tapi kenapa dia butuh Arvin? Apa? Oh ya, Samir, katakan siapa yang tampil berikutnya? Kalau Sunny Leoni tampil berikutnya, aku tidak akan pindah dari sini. Maksudku, dia itu seperti saudaraku sendiri. Ayo kita pergi ya. Ke sana, ayo. Mega, aku tidak tahu dia sangat takut padamu. Raki, waktu sudah berubah. Suami itu memang harus kita jaga supaya tidak melewati batas. Itu dia. Hei Karan, ada apa? Kenapa menelponku? Aku sedang baiklah kalau sibuk. begitu. Iya Karan, kau ingin bertemu denganku. Aku ingin bertanya pada kalian. Kalian cinta padaku? Kalian peduli padaku? Kalian peduli dengan reputasiku? Iya, tentu saja. Tanpa keraguan. Tentu saja kami peduli padamu. Kita adalah keluarga, ya kan? Oke, baiklah, tenang. Ada apa, Karan? Aku telah menantang Prita bermain kriket. Apa? Karan, kenapa kau jadi kekanak-kanakan? Prita itu adalah seorang gadis. Justru itu. Aku coba membuatnya mengerti bahwa dia menantang Karan Lutra ke permainan kriket, tapi dia tidak main-main. Dia pikir dia bisa menang. Iya, Kaprita, kau memang ahli dalam segala hal. Sristi, kenapa kau tidak mengerti? Aku berargumen dengan Karan dan menantangnya ke permainan kriket. Ternyata permainan kriket adalah permainan yang tidak bisa dimainkan atau dimenangkan begitu saja. Dibutuhkan kerja tim. Dan aku tidak tahu siapa saja wanita-wanita yang pandai main kriket. Kaprita, tidak ada salahnya kau terima tantangan itu karena biasanya kaum laki-laki sangat merendahkan kaum perempuan. Inilah saatnya kau tunjukkan kalau kau mampu. Dan kita perempuan tidak boleh tinggal diam. Kita harus melakukan sesuatu. Mereka itu kadang-kadang sombong. Kita buktikan pada mereka kalau kita bisa. Ini permainan kriket biasa, Kaprita. Ini India. Kriket adalah permainan favorit semua orang di sini. Ya, begitu banyak pertandingan dipegang secara teratur seperti Satu Hari dan T20. Semua orang menonton mereka. Bahkan wanita pun sadar akan semua aturan dasar kriket. Kita semua akan bermain dengan baik. Ya, aku harap begitu. Itu benar sekali. Permainan akan menjadi pengalaman bagi wanita. Kami tidak hanya akan memainkan permainan ini, tapi juga mengalahkan anak laki-laki. Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir. Aku akan memberitahu semuanya apa yang harus mereka lakukan. Apa semuanya ikut? Tentu saja. Ayo. Yang terbaik. Aku akan beritahu semuanya. Kalian tunggu saja ya. Terima kasih Tuhan. Kalian perlu berhenti menjadi remaja. Begitu banyak tamu datang. Kita punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak ada pertandingan. Salil, Samir, kita tidak punya pertandingan. Kita punya pekerjaan untuk dilakukan. Dan kau ingin melakukan pertandingan. Apa yang salah denganmu? Karan, kau tidak bisa bermain sendiri. Kaulah yang menantang Prita. Jadi kenapa kau memaksa yang lain? Tapi kau jangan melakukan pertandingan. Aku mohon. Aku ingin bermain kriket. Pak, Karan itu adalah superstar kriket. Jadi aku siap mempertaruhkan pekerjaanku untuknya. Mulai lagi? Risa, semua orang senang bermain kriket. Jadi aku rasa semua orang telah sepakat. Samir juga sepakat, benar kan? Aku juga yakin kalau Paman Arvin juga ingin bermain. Benar kan, Paman? Coba, ayo bayangkan, Paman. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini tentang martabat pria. Wanita selalu mencoba meremehkan kita. Mereka mengklaim bahwa kita tidak bisa memasak. Kalian harus tahu bahwa semua koki terkenal di dunia adalah laki-laki. Benar kan? Mereka bilang pria tidak bisa mengurus anak. Tapi ada begitu banyak ayah tunggal yang merawat anak-anak mereka. Mereka membuat kita meminta maaf terus. Mereka anggap kita salah. Apa aku benar? Kau telah membuat satu titik, Karan. Aku pergi melalui hal yang sama. Karan, aku bersamamu. Karan, kamu benar. Pacarku selalu membuatku membeli hadiah untuknya. Dan kemudian dia menyalahkanku karena memilih pilihan yang buruk. Istriku selalu saja merengek tentang semuanya. Kenapa sepatumu di rak? Kenapa kaos kakimu tergeletak di sini? Kenapa kau tidak bisa memasukkannya ke tempatnya? Kenapa handukmu didudukan? Maksudku, dia memperlakukanku seperti seorang anak kecil. Kau direndahkan karena kau punya istri. Tapi aku punya pacar. Dia telah kehilangan akalnya.
Dia telah membingkai fotonya dan temannya dengan caption gadis-gadis adalah yang terbaik. Bagaimana dengan laki-laki? Serius? Apa itu yang gadis-gadis lakukan? Itu tragedi. Ya, memang begitu. Sekarang beritahu aku, sebagai seorang pria, kita harus memainkan pertandingan ini kan? Iya, Karat. Aku bersamamu. Ayo, kita saling mendukung. Benar. Baiklah. Aku rasa cukup sekarang. Cukup dramanya sekarang. Kalau memang seperti itu, kita semua akan melakukan pertandingan ini. Apa kalian mengerti? Apa kalian sudah siap? Yes! Kita tidak hanya bermain, tapi harus menang. Ya, kita akan menang. Ya, seperti itu. Ya, bagus. Ayo. Ayo. Hei, Abi. Sebenarnya aku ingin meminta bantuan. Sekarang apa? Kita sudah bertemu klien. Apa yang kau mau? Masalahnya, ini dalam situasi krisis. Kau tahu harus berbuat apa. Caramu menangani Farhun itu sangat... Jangan pukul rusa yang pulang. Tolong beritahu apa yang sebenarnya kau inginkan. Sebenarnya kami memiliki pertandingan laki-laki melawan gadis. Dan aku ingin kau berkomentar untuk itu. Tolonglah, jangan menolak. Oh ya? Risap, itu ide yang bagus. Aku rasa aku bisa. Aku juga akan menemaninya dan aku akan memberikan Komentar. ya, itu komentar tepatnya. Aku tidak bisa mengatakannya. Itu bagus. Jadi, biarkan aku mengurus semua pengaturannya. Kau ini konyol. Kau tidak usah bertanya, tentu. Kami harap komentar kami akan membantu. Ya. Ini akan jadi pertama kalinya pasangan kehidupan memberikan komentar bersama, ya kan? Kalau begitu, akan aku temui kau di sana. Jangan permalukan dirimu. Maksudku, jangan permalukan kami. Persaingan ini untuk membuktikan bahwa prialah yang terbaik. Ketika diberi pelajaran, mereka akan mengerti. Tentu saja, sudah waktunya menunjukkan apa yang kita bangun. Ayo. Sampai jumpa di sana, ayo. Iya. Ayo pergi. Jadi siapa yang terbaik? Laki-laki yang terbaik! Karena laki-laki yang terbaik dan aku dikaitkan dengan tim laki-laki, jadi kalian harus menang. Gadis-gadis, kalian harus menang. Akan kujelaskan bagaimana peraturannya. Karena orang yang kau pilih sebagai kaptenmu tidak tahu apa-apa tentang kriket. Atau mereka semua akan membahas bahwa mereka tidak pernah tahu tentang aturan permainan kriket. Dia terlihat cantik kan? Hei, tunggu dulu. Ya, Kita ini akan bermain kriket, bukan main tenis. tapi aku nyaman dengan pakaian seperti ini. Aku rasa mereka juga nyaman, benar kan? Benar. Baiklah, tenang Nona. Izinkan aku menjelaskan bagaimana peraturan. Kita akan memiliki 7 overs per innings. Kalian mengerti? Permisi sayang, kau jangan meremehkan kami. Kau tidak tahu seberapa kuat kami, ya kan? Maaf Bu, kau jangan terlalu manis padanya. Karena sampai sekarang mereka ini adalah lawanmu. Bagaimanapun ini permainan, semuanya menyenangkan. Kita di sini untuk menghiburkan. Baiklah semuanya, ku beritahu peraturan yang lain. Kalau bola menyentuh tanah... Tunggu sebentar. Gadis-gadis, saat bola dipukul melewati batas setelah memukul tanah, itu artinya? 4. Bila bola dipukul melewati batas penuh? 6. Saat bola itu menyentuh wicket? Ball. Ketika bola dikirimkan dari tembakan, itu disebut? Bola. Jika orang-orang ini gagal mencetak gol, itu disebut Maiden Ball. Jadi, apa kau mengerti? Jika kau ingin belajar hal lain, kau bisa bertanya pada kami. Kami akan mengajarimu juga. Kau sudah pernah melihatku bermain ya? Tidak. Tapi aku telah melihat banyak pemain ace yang bermain kriket. Syukurlah aku belum pernah melihatmu bermain. Jika tidak, aku akan mulai membenci kriket. Hari ini kau akan lihat. Tunggu dulu.
Ada apa? Tidak apa-apa, aku hanya periksa mic-nya. Oke, baiklah. Jadi semuanya sudah siap ya. Di mana wasitnya? Dan aku akan menjadi wasit. Karena aku adalah yang tertua di sini, jadi aku punya hak. Dan karena aku yang tertua, maka aku yang paling pintar. Kenapa kau memukul meja? Nenek tidak tahu apa-apa soal kriket. Hei Abi, aku dengar apa yang kau katakan. Tadi aku mengatakan bahwa kau adalah penembak yang terbaik, Nenek. Dan aku akan jadi pemandu sorak. Dan aku juga akan jadi pemandu sorak. Saat kita main semuanya harus sempurna. Dan kalau aku sudah membuat keputusan, aku tidak akan mengubahnya. Dia terlalu baik. Luar biasa. Sekarang kita lempar koinnya. Sekarang waktunya. Ya. Baiklah. Hadirin bersiaplah untuk masing-masing melempar koin yang ada. Jadi baiklah kepada semuanya, apakah kalian sudah siap? Ya, siap. Mana aku ekor. Ya, mana koinnya? Ekor. Kepala. Oke. 2, 3.